Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnel Ardana, NPM terakhir 445. Saya akan mempresentasikan tentang ulumul Quran. Pengertian ulumul Quran secara bahasa, artinya ulumul Quran berasal dari kata ulum dan Al-Quran. Ulum sebagai bentuk jamak kata ilmu, yang berarti ilmu-ilmu atau pengumpulan pengetahuan. Bila digabungkan maka makannya menjadi ilmu-ilmu mengenai Al-Quran. Ulumul Quran memiliki arti ilmu yang memiliki objek bahasa yang berhubungan dengan Al-Quran, mulai dari sebab dan proses penurunan, urutan penulisan, pengodifikasian secara membaca huruf dan kalimat, penafsiran, kemujizatan, serta berbagai pembahasan lainnya. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah terakhir yang diturunkan kepada utusan terakhir, Nabi Muhammad SAW. Kita yang diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari ini merupakan pedoman dan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Di dalamnya tidak hanya terdapat perintah-perintah ibadah, tapi juga membuat urusan akidah, hukum, sejarah, hingga pengetahuan tentang masa depan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 2, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan terhadapnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. 14 abad setelah diturunkan Al-Quran masih terjadi keaslian dan isinya memang sesuai janji Allah. Al-Quran akan selalu dilindungi kemurniannya. Hal ini sesuai dengan firman-Nya berikut ini, sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami pula yang benar-benar memeliharanya. Usaha-usaha menjaga kandungan Al-Quran juga dilakukan oleh sahabat dan ulama sesuai Nabi wafat. Selanjutnya, bahasan pokok ulumul Quran. Ulumul Quran memiliki 6 pokok topik. Bahasan di atas sebagai berikut. 1. Proses turunnya Al-Quran, nuzulul Quran. Bahasannya berupa waktu dan tempat turunnya suatu ayat, penyebab dan sejarah lengkapnya. 2. Membahas terkait sanad rangkaian periwayatan. Bahasa tentang ini berupa jenis-jenis riwayat mutawir, riwayat ahad, riwayat syadz, macam-macam qiraat Nabi, penjelasan mengenai perawi dan penghafal Al-Quran, dan proses penyebaran riwayat tahammul. 3. Pembahasan soal qiraat, cara membaca Al-Quran. Topik ini menyangkut beberapa hal, diantaranya cara berhenti, waqaf, cara memulai bacaan, ibtida, bacaan yang harus diperpanjangkan, mat, cara membaca jenis hamzah dan bunyi huruf sukun dimasukkan pada bunyi huruf setelahnya, idgham. 4. Pembahasan terkait kata-kata dalam Al-Quran. Topik yang dibahas secara lain mengenai kata-kata asing dalam Al-Quran. Grab, kata-kata yang berupa harkat akhirnya mu'arab, kata-kata yang memiliki makna serupa honomim pada kata-kata dalam ayat, sinonim, istiarah, dan penyerupan tasbib. 5. Pembahasan mengenai makna dalam Al-Quran. Ternyata makna dalam ayat Al-Quran tidak selalu harfiah. Ada beberapa jenis makna lain, misalnya makna umum, makna lahir, dan makna global, mujmal. Makna konteks pembicaraan, madkhul, maka yang tidak melahirkan keraguan, muhkam, dan maka yang terdapat kesamaan di dalam, mutasyabih. 6. Pembahasan terkait makna dalam Al-Quran. Tidak hanya membahas kata-katanya, ada bahasa ulumul Quran yang membahas makna di balik kata tersebut. Di antara topik pembahasan ini adalah fasqi, uraian singkat, ijaz, uraian panjang, itnab, dan uraian seimbang. Macam-macam asbabun nuzul, dan contohnya berdasarkan jumlah sebab dan ayat yang turun. Asbabul nuzul dibagi menjadi 2 macam sebagai berikut. Ta'adu al-zaba wal an-nazil wahid. Ta'adu al-zabul wa al-nazil wahid adalah beberapa sebab yang hanya memelentarkan angin turunnya satu ayat atau wahyu. 2. Ta'adu an-nazil wa al-zabu wahid.
Dud an-nazil wa al-zabab wahid adalah satu sebab yang melantarkan belakang beberapa ayat. 3. Asbabun nuzul, ketiga ayat tersebut terjadi pada saat kaum Quraisy durhaka kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau berdoa agar mereka kaum Quraisy mendapatkan kelaparan sebagaimana pernah terjadi pada zaman Nabi Yusa. Maka Allah SWT menurunkan penderitaan kepada kaum Quraisy sehingga turunlah surat Ad-Duha ayat 10. Kemudian para oknum Quraisy menghadapi Nabi SAW untuk meminta bantuan. Lalu Rasulullah SAW berdoa kepada Tuhan untuk diturunkan hujan. Lalu menurunkan hujan dan turunlah surat Ad-Duha ayat 15. Namun setelah mereka mendapatkan nikmat dari Allah, mereka kembali sesama durhaka, maka turunlah ayat ke-16. Dalam riwayat tersebut dijelaskan bahwa siksa yang dimaksud akan turun saat perang Badar. Penafsiran Al-Quran. Dalam penafsiran Al-Quran terdapat beberapa metode. Di antaranya 1. Tafsir Al-Quran bil Quran, upaya menafsirkan Al-Quran dengan penjelasannya dari ayat-ayat Al-Quran lainnya. Misalnya tafsir tentang kisah peristiwa Nabi Adam dan Siti Hawa, terusir dari surga akibat memakan buah khuldi pada surah Al-Baqarah, disilakan pada surat lainnya, semisal surat Al-Araf. 2. Tafsir Al-Quran bil hadis, upaya menafsirkan Al-Quran dari penjelasan hadis-hadis Nabi, yang hal ini bisa disebut dengan tafsir bil riwayah. Misalnya larangan tentang riba atau meminum minuman keras telah dijelaskan melalui banyak hadis-hadis Nabi. 3. Tafsiran Al-Quran bil rai, upaya menafsirkan Al-Quran melalui penjelasan nalar logika yang dibangun dari pembahasan keilmuan yang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seorang musafir dalam berjihad. Misalnya ayat-ayat yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah Ta'ala di dalam Al-Quran yang menjadi pembahasan utama oleh para ulama ahli ilmu kalam teologis. Isi kandungan Al-Quran. 1. Akidah. Akidah secara bahasa berarti keyakinan, sedangkan secara istilah artinya suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. 2. Ibadah dan muamalah. Eksistensi manusia di muka bumi ini tentu karena kuasa Allah SWT. Kuasa Allah sebagai pencipta menjadinya satu-satunya zat yang pantas untuk disembah. Untuk itu setiap manusia diperintahkan untuk menyembah Allah dengan melakukan ibadah. Artinya manusia diperintahkan untuk menyembahkan atau mengabdi sepenuh kepada Allah dengan tunduk, taat, dan patuh kepadanya. 3. Hukum. Hukum dalam Al-Quran berisilah kaidah dan ketentuan-ketentuan dasar serta menyeluruh bagi umat manusia. Hukum ini dapat menjadikan hidup manusia menjadi lebih tentram, adil, dan sejahtera. Adapun hukum yang tercantum dalam Al-Quran meliputi hukum perkawinan, hukum waris, hukum perjanjian, hukum pidana, hukum perang, dan hukum antar bangsa. 4. Sejarah. Al-Quran mengungkapkan sejarah dan cerita masa lalu untuk dijadikan pelajaran ibrah bagi umat Islam. Pelajaran ini bisa menjadi pedoman untuk menjalani hidup agar senantiasa diridhai Allah. Banyak diceritakan bisa para sahabat yang memiliki akhlak baik senantiasa mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan begitu pula sebaliknya, supaya manusia bisa mengambil pelajaran dan kisah tersebut. 5. Akhlak. Isi kandungan yang kalah penting untuk dijadikan pedoman manusia adalah akhlak. Secara istilah, akhlak adalah sifat yang bertanam dalam jiwa manusia dan muncul secara spontan dalam tingkah laku sehari-hari.
Figur yang bisa dijadikan surat tauladan bagi umat Islam adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab pribadi beliau bersepeda langsung dengan Al-Quran. Dengan mengikuti akhlak Rasulullah, seorang muslim akan menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan jauh dari akhlak tercela. 6. Ilmu pengetahuan. Al-Quran yang banyak mengandung ayat yang mengajarkan ilmu, pengetahuan, sains, dan teknologi. Ilmu ini sangat berpotensi untuk memudahkan kebangkan gunakan masalah dan kesejahteraan umat manusia. Ayat yang pertama kali diturunkan Allah adalah Al-Alaq, yang memberikan umat Islam untuk membaca sebagai jembatan utama untuk mendapat ilmu pengetahuan. Ini mengisyaratkan Al-Quran dan sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi manusia. Hikmah mempelajari ulumul Quran. Manfaat mempelajari ulumul Quran yaitu antara lain menambah khazanah ilmu pengetahuan yang penting yang berkaitan dengan Al-Quran Al-Karim, membantu umat Islam dalam memahami Al-Quran dan menarik istibad hukum dan adab dari Al-Quran serta mampu menafsirkan ayat-ayatnya. Sekian presentasi dari saya untuk memenuhi tugas UTS Agama Islam. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.